Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Nah, sesuai dengan janji aku di videoku sebelumnya, kita bakal ngebahas nih ya soal-soal yang sekiranya mirip nih dengan tes batch 1 BUMN di tahun 2022 kemarin. Ya, mungkin buat teman-teman yang pengen ikutan nyoba bareng ngerjain sama aku, kalian bisa mempersiapkan kertas kalian ya. Oke, langsung aja nih, kita langsung mulai ke soal yang pertama. Apabila 3D ditambah 4E sama dengan 17, dan D ditambah 2E sama dengan 10, maka pernyataan yang benar dari persamaan tersebut adalah... Nah, teman-teman, dalam menyelesaikan soal seperti ini, kita gunakan metode eliminasi. Ya, kita buat dulu persamaan pertama dan juga persamaan keduanya. Yang pertama, 3D ditambah 4E sama dengan 17. Ya, ini adalah persamaan yang pertama, teman-teman. Oke, untuk persamaan yang kedua, D ditambah 2E sama dengan 10. Oke. Nah, di sini kalian pengen mencari nilai apa dulu nih? Nah, kalau aku pribadi lebih mudahnya ya, kalau aku lihat mendingan kita mencari nilai D-nya dulu, teman-teman. Nah, untuk mencari nilai D, artinya nilai E-nya harus kita hilangkan ya, atau harus kita nolkan, teman-teman. Nah, kita lihat koefisien E ya, di persamaan yang pertama itu adalah 4 nilainya ya. Sedangkan di persamaan yang kedua itu nilainya adalah 2. Nah, biar hasilnya ini ketika dikurangkan 4 dikurang 4E dikurang 2E ini sama dengan 0 ya, artinya kita harus sama-sama kalikan berapa, teman-teman? Untuk persamaan yang pertama kita kalikan 1 ya, persamaan yang kedua kita kalikan 2. Menjadi 1 dikali 3D. 3D ya. Kemudian 4E dikali 1. 4E dan 17 dikali 1 sama dengan 17 ya. Persamaannya berubah menjadi ini setelah kita kalikan dengan 1 ya. Kebetulan karena perkaliannya adalah dengan 1, maka angkanya tetap. Oke. Nah, kemudian yang persamaan kedua, D dikali 2. Berarti kan 2D ya, ditambah 2E dikali 2. 4E sama dengan 10 dikali 2, 20 ya. Kalau udah seperti ini kita eliminasi, artinya kita kurangkan, teman-teman, antara persamaan pertama dan juga persamaan yang kedua. Nah, 17 dikurang 20 yaitu minus 3 ya. Sedangkan 4E dikurang dengan 4E itu habis. Oke, 0, teman-teman. Nah, kemudian 3D dikurang 2D adalah 1D atau D ya, teman-teman. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai D-nya, yaitu min 3. Nah, untuk mencari nilai E, kita bisa lakukan dengan substitusi. Kita substitusi dengan persamaan yang kedua misalnya, teman-teman. Dengan yang ini ya. Oke. Nilai D-nya adalah min 3 ditambah 2E sama dengan 10. Ya. 2E sama dengan 10, yang min 3-nya pindah ruas. Menjadi plus 3. Oke. 2E sama dengan 10 plus 3, yaitu 13 dibagi 2. Berapa, teman-teman? 6,5 ya. Nah, kita lihat di pilihan jawaban. Oke. Ini adalah E ya, teman-teman. E-nya sama dengan 6,5 ya. Nah, untuk di pilihan jawaban berarti kan nilai E ini lebih besar daripada nilai D. Ya dong, karena 6,5 dibandingkan dengan min 3. Berarti jawaban yang paling tepat yang mana, teman-teman? Oke, yang B ya. E lebih besar dari D. Oke, sekarang kita bisa lanjut lagi ke soal yang kedua. Seorang mahasiswa ekonomi dinyatakan lulus mata kuliah pengantar ekonomi jika ia memperoleh nilai ujian di atas 70 dan tingkat kehadiran di atas 85%. Nilai ujian Siska adalah 69 dengan tingkat kehadiran 70%, dan nilai ujian GB adalah 80 dengan tingkat kehadiran 87%. Ya, teman-teman. Oke. Simpulan yang paling tepat adalah, berarti di sini ketika seorang mahasiswa dinyatakan lulus itu harus ada 2 syarat. Yang pertama ya, nilai ujian di atas 70. Syarat yang kedua, kehadirannya di atas 85%. Nah, kita lihat. Nilai ujian Siska itu 69. Syarat yang pertama terpenuhi nggak, teman-teman? Nggak ya, karena syarat yang pertama kan harus lebih dari 70. Artinya, secara tidak langsung kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Siska tidak lulus pengantar
ekonomi. Oke, Siska ya. Siska. Tidak lulus ya. Nah, sekarang kita lihat si Gaby. Nilai ujiannya adalah 80. Nah, syarat yang pertama berhasil, teman-teman. Lolos ya. Kemudian syarat yang kedua, tingkat kehadirannya 87%. Nah, dia kan lebih dari 85%. Artinya, Gaby lulus pengantar ekonomi, teman-teman. Nah, di pilihan jawaban gimana nih? Untuk yang A, Siska dan Gaby tidak lulus mata kuliah pengantar ekonomi. Salah ya, tidak lulus, salah. Siska lulus sedangkan Gaby tidak lulus. Kebalik ya, teman-teman. Oke, kemudian Siska dan Gaby lulus mata kuliah pengantar ekonomi. Salah juga. Yang D, Siska tidak lulus, sedangkan Gaby lulus kuliah pengantar ekonomi. Yap. Jawaban yang paling tepat yang D ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi nih ke soal yang ketiga. Sasa menjual barang dagangannya dengan harga Rp1.500.000. Dari hasil penjualannya tersebut, Sasa mengalami kerugian sebesar 20%. Maka Sasa membeli barang tersebut dengan harga. Nah, teman-teman, ini merupakan soal aritmatika sosial ya. Aritmatika sosial itu ada tabungan, ada deposito ya, kemudian ada keuntungan, harga jual, harga beli ya. Nah, di soal ini Sasa ini kan sebagai penjual ya. Ketika kita menjual itu bisa ada beberapa kemungkinan. Yang pertama bisa jadi dia mengalami kerugian, keuntungan, ataupun BEP, break even point ya. Jadi harga jualnya itu sama dengan harga beli. Jadi dia kembali modal, teman-teman. Nah, di sini si Sasa ya menjual, HJ itu harga jual, teman-teman ya. Harga jualnya itu adalah Rp1.500.000. Oke. Nah, tapi di sini kondisinya adalah Sasa mengalami kerugian nih. Kerugiannya itu berarti dari harga beli ya. Artinya harga jual sama dengan harga beli dikurangin kerugian yaitu 20%. Dimana harga beli itu adalah 100% karena harga awal, teman-teman ya, modal. Oke, dikurangin 20%. Nah, berarti Sasa itu menjual barang dagangannya di angka 80% dari harga beli ya. Nah, harga jualnya adalah Rp1.500.000 sama dengan 80% dari harga beli. Artinya harga beli sama dengan Rp1.500.000 dibagi 80%. Gimana? Berapa hasilnya, teman-teman? Hasilnya adalah Rp1.875.000 ya. Mudah ya. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, untuk soal aritmatika sosial ini banyak banget jenisnya. Ini kan baru kita membahas kerugian. Nanti ada case yang mengalami keuntungan ataupun diskon ya, ataupun diskon berturut-turut. Itu kayak gimana sih ya? Nanti setelah video ini aku akan bahas satu video khusus yang akan membahas tentang aritmatika sosial. Oke, dengan berbagai soal-soal yang kemungkinan bisa jadi keluar ya di batch 2 ini. Tapi untuk batch 1 kemarin, tipe yang keluar adalah seperti ini, teman-teman. Oke, kita lanjut ya ke soal yang keempat. Jika musim hujan, banyak cacing keluar dari tanah. Jika cacing keluar dari tanah, Nina tidak berani ke halaman rumah. Nina berani keluar ke halaman rumah. Kesimpulan yang tepat adalah, oke, ini adalah tipe soal silogisme. Nah, aku udah buat video khusus nih, teman-teman, terkait silogisme. Dan sebenarnya aritmatika sosial juga aku udah pernah bahas ya di videoku sebelumnya. Jadi, buat teman-teman sambil nunggu mungkin next time aku ngebahas lagi terkait silogisme ataupun aritmatika sosial, kalian bisa ngeliat ke videoku sebelumnya ya. Oke, kita mulai dari premis yang pertama nih, teman-teman. Jika musim hujan, banyak cacing keluar dari tanah ya. Ini kita lambangkan dengan P, dan kalimat yang kedua kita lambangkan dengan Q ya. Maka P, maka Q. Oke. Nah, jika cacing keluar dari tanah ya, ini kan sama, teman-teman ya. Berarti di sini adalah Q, maka Nina tidak berani ke halaman rumah. Ini kita simbolkan dengan R. Oke, teman-teman. Nah, premis yang ketiga nih. Nina berani keluar halaman rumah.
Ya, kalau tadi kan di sini Nina tidak berani, kita lambangkan dengan R. Ketika Nina berani, berarti kita lambangkan dengan tidak R, teman-teman. Oke, kita eliminasi dulu nih premis yang pertama dengan premis yang kedua. Di sini ada yang bisa kita coret, yaitu Ki, ya. Jadi sisanya tinggal jika musim hujan, ya, Nina tidak berani ke halaman rumah. Oke. Nah, itu udah penggabungan dari premis pertama dan premis kedua. Sekarang kita lihat premis yang ketiga adalah Nina berani keluar halaman rumah. Yang R bisa kita coret, teman-teman, ya. Tapi di sini kan bentuknya adalah tidak ataupun ingkaran, ya. Maka di sini kita ubah P-nya, kan sisa P, teman-teman. Kita ubah P-nya menjadi tidak P, ya. Artinya kesimpulan yang tepat di sini bukan musim hujan. Oke. Mungkin kalau nggak menggunakan P maka Q maka R gitu masih bisa ya teman-teman dengan dengan logika kita sendiri ya. Tapi kalau nanti udah ketemu soal yang cukup sulit, aku saranin teman-teman menggunakan formula silogisme P maka Q maka R dan seterusnya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi nih ke soal yang kelima. Sebuah barisan angka berturut-turut 4, 12, 9, C, 14, 36, lalu B. Maka C dikurang B adalah, untuk soal barisan angka atau deret angka ya, ini biasa keluar teman-teman, nggak cuman di soal BUMN aja, tapi di soal CPNS ataupun ketika teman-teman melamar pekerjaan. Kuncinya dalam deretan angka gini teman-teman harus sering berlatih sih ya, karena tipenya cukup banyak. Ada yang lompat 1, kemudian ada yang harus bilangan lompat 2 gitu, ada juga deret Fibonacci gitu. Jadi banyak sih teman-teman, ada yang kombinasi perkalian pembagian gitu ya. Oke, ini kita lihat tipe soal yang kemarin keluar di batch 1 teman-teman. 4, 12, 9, C, 14, 36, lalu B teman-teman. Nah, kalau ketemu soal deret angka, biasanya itu kalian lihat secara keseluruhan. Jadi jangan, karena tipenya itu nggak cuman bilangan lompat dengan angka di sampingnya, ya kita lihatlah secara keseluruhan. Oke, kalau di sini clue yang pertama ini adalah 4 ke 9, ya itu adalah tambah 5 teman-teman. Kemudian 9 ke 14 itu adalah tambah 5 juga. Artinya nilai B di sini adalah tambah 5 juga ya. 14 ditambah 5 adalah 19 ya. Oke, untuk yang berikutnya 12 C 36. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman polanya? Udah ketemu? Yap. Polanya adalah plus 12 ya, plus 12 plus 12. Nah, 12 ditambah 12 adalah 24 ya teman-teman. Oke, berarti 24 tambah 12 adalah 36. Jadi polanya valid ya, adalah tambah 12. Oke, berarti nilai C-nya udah kita dapetin adalah 24 dan nilai B-nya adalah 19. Ketika C dikurang B, 24 dikurang 19 yaitu 5 ya, maka jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke, nah kita sudah membahas 5 soal ya, tipe yang mirip banget dengan soal yang keluar di batch 1 BUMN tahun 2022 kemarin. Gimana menurut teman-teman? Susah atau masih mudah kok kak gitu? Aku harap baik itu susah ya ataupun buat teman-teman ya ini mah mudah banget kak gitu. Jangan sepele ya, kalian harus tetap berlatih, terutama buat deret angka, kemudian deret gambar ya. Untuk deret gambarnya menurutku lumayan agak sulit sih teman-teman ya. Pokoknya sering-seringlah berlatih, jadi kalian kan bisa menemukan tipe-tipe soal yang lainnya ya. Karena menurut aku juga soal yang keluar di si A itu belum tentu keluar di si B ya, karena kumpulan soal tuh banyak banget dan biasanya tuh diacak untuk per orangnya. Oke teman-teman, nah terima kasih nih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk saksikan video aku berikutnya ya, nggak cuman bahas CPNS BUMN teman-teman, sorry. Nah, kita juga bakal ngebahas soal-soal CPNS nih ke depannya ya, untuk persiapan CPNS di tahun 2023, oke? Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa untuk share video aku ke teman-teman kalian, biar video aku lebih bisa bermanfaat nih buat teman-teman yang lainnya.
Oke, terima kasih dan salam sukses.